Ya, sepertinya wawancara di luar panggung debat tadi juga dimanfaatkan oleh calon gubernur Dharma Pongrekun dan calon wakil gubernur Kun Wardana untuk menyampaikan kembali atau mempertegas kembali ya visi misinya yang sebenarnya juga kita harus mengkritisi itu, Mbak Isa, soal bagaimana captive income itu bisa didapatkan oleh masyarakat dengan cara-cara yang tadi belum sempat dijelaskan secara detail. Tanggapan Anda? Iya, sekarang memang sejak pandemi kita berubah ya pola kerja, belajar juga kan. Kita udah mengenal yang namanya remote working ya, remote education gitu ya. Di negara maju atau misalnya di kota besar kayak Jakarta memang itu memungkinkan gitu ya. Bagaimana pekerjaan bisa dari rumah gitu ya. Namun balik lagi kita akan bicara terkait dengan produktivitas. Apakah kemudian perusahaan ya ingin juga seperti itu gitu ya. Ada perusahaan mungkin yang memang masih melakukan WFH, WFO gitu ya. Ada perusahaan yang kemudian juga tidak mau adanya WFH tapi juga harus WFO 100%. Nah, ini kembali lagi bagaimana sebenarnya outcome dari pekerja gitu ya. Dan kita harusnya sebenarnya semasa sekarang memang bisa ya seperti itu, cuman kita lihat dulu sektor apa yang bisa menerapkan tadi kerja dari rumah. Mungkin entrepreneur bisa, kewirausahaan bisa, karena kan kita juga e-commerce itu sudah banyak ya, UMKM kerja dari rumah itu bisa ya, sektor real. Tapi kalau misalnya mungkin dari blockchain atau apakah ini keuangan gitu ya, atau bagaimana itu kita harus lagi mempertanyakan lagi penjelasan lebih jelas, elaborasi lagi dari pasangan calon nomor 2. Kalau secara komposisi sebenarnya pekerja di Jakarta itu berapa sih Mbak besaran yang informal dan kemudian yang sektor formal yang kemudian bisa menjalankan seperti yang divisi misikan oleh Dharma Pongrekun Kun Wardana tadi, kalau kemudian semuanya diminta untuk bisa tinggal di rumah dan pundi-pundi berdatangan, itu kan tidak semua sektor bisa melakukan hal itu ya. Ya kayak too good to be true ya, kalau misalnya semua akan stay at home, kerja dari rumah sehingga mendapatkan mendapatkan uang dari rumah, hanya dari rumah gitu ya. Tapi memang kan di sini kalau kita lihat bahwa 57% dari warga Jakarta itu berpenghasilan atau melakukan produksi di sektor perdagangan jasa perdagangan ya, 50%. 57%. Okay. Sisanya ada di industri pengolahan ya, ada di misalnya pertanian juga sedikit, konstruksi dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat mungkin memang memungkinkan kalau tadi ya di rumah UMKM dari rumah melalui platform digital itu memungkinkan. Tapi balik lagi kita tadi yang sempat diperdebatkan, sempat dibahas dengan bagaimana merevitalisasi pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Berarti kan ini kan hubungannya dengan sektor real yang memang berkebutuhan berdatang langsung gitu ya, offline. Jadi di satu sisi digitalisasi memang memberikan dampak kepada pasar tradisional, di satu sisi memberikan kemudahan bagi para pekerja atau pengusaha untuk melakukan transaksi secara online. Ya, dan memang tampak sekali pasangan calon nomor 2, khususnya calon wakil gubernurnya lebih spesifik ya, mengedepankan aspek digital ya. Nah, memang semua bisa dipermudah, dipersingkat, didukung oleh teknologi digital. Tetapi apakah sektor perbankan misalnya bisa dengan mudah kemudian memberikan dukungan modal untuk pelaku usaha yang bermain di sektor digital? Nah, itu kan juga perlu kita pertanyakan gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, kalau kita lihat dari sisi yang meminjamkan ya, itu kan melihat bagaimana prospek penghasilan dari yang meminjam gitu ya, UMKM atau usaha yang apakah memiliki prospek penghasilan yang sustain, yang baik sehingga bisa memberikan pengembalian membayarnya dengan baik, lancar gitu ya. Iya. Itu sih satu. Kalau seandainya online dia sektor tertentu dia tinggi gitu ya, demand-nya tinggi, ya it's okay gitu ya. Cuman ya tadi kita balik lagi bahwa UMKM memang harus lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan digital
Iya. teknologi digital, karena kita tidak bisa melawan atau menghindari keberadaan teknologi digital ini. Sehingga tadi banyak pasangan calon yang setuju bahwa perlu adanya pelatihan peningkatan kemampuan digital untuk UMKM. Dan warga juga diberikan pelatihan ya untuk UMKM agar digital. Jadi benar-benar mendorong ke arah sana, bisa menggunakan teknologi digital untuk produktivitas. Oke. Baik. Saatnya sekarang kita kembali ke kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Apakah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, khususnya Pramono Anung dan Rano Karno, akan juga meninggalkan lokasi Beach City International Stadium di Ancol, Jakarta. Ya, ini kita sudah saksikan sekarang, pasangan calon nomor 3 sudah berjalan meninggalkan gedung utama, dan seperti biasa kita nantikan ini bagaimana, apakah akan memberikan pernyataan kembali di depan awak media, khususnya juga kita punya jurnalis di sana, Hasbiallah, yang sudah siap. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Kabid Cawagup 03. Bang Dul. Nah, cakep Bang Dul. Udah ya. Jadi Gimana Bang hari ini debatnya? Jadi hari ini menurut saya debatnya berjalan dengan baik. Hanya memang kita berharap agar dalam debat termasuk para pendukungnya juga harus riang gembira. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian yang tidak politik riang gembira, karena bagaimanapun kita dilihat sebagai contoh politik di nasional. Sehingga demikian saya mengapresiasi bahwa debat hari ini berjalan dengan baik. Bang, tadi kayaknya sudah mulai lebih seru ya di debat kedua ini, sudah mulai serang substansi dan lain sebagainya. Pak Prabowo sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat bagian dari perbedaan cara memandang sesuatu nggak apa-apa. Saya sendiri kan pengen diserang, tapi nggak diserang, malah Bang Dul yang diserang. Sehingga dengan demikian ya saya nunggu. Makanya saya tadi lulus Bang Dul, Pak. Sabar Bang Dul. Bang Dul, gimana tanggapan tadi sempat diserang waktu kepemimpinan? Asik saya diserang Kamil, asik. Padahal apa yang diserang dia tahu soal Banten. Tapi ngapain mesti bahas soal Banten kan? Kita pilkada DKI kok ngapain mesti bahas Banten. Nah tapi artinya itulah perdebatan yang seperti itu. Tapi udah kelar ya. Kita di belakang udah beres tadi. Ya. Pak, tadi yang menarik juga Bapak menyebutkan akan ada program makan pagi gratis. Itu memang sudah disiapkan ya Pak ya? Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama dan kami memang sengaja sampaikan di dalam sebelum debat kali ini. Sebenarnya dari seminggu yang ini saya sudah menyampaikan, dan kalau kemudian program ini diikuti yang lain saya alhamdulillah. Tapi saya sudah menyampaikan lebih dulu. Ya. Apakah ini untuk menarik hati suara di Timprosnya sendiri? Enggak, ini kan gini, saya kebetulan dari latar belakang keluarga sederhana. Bagi saya makan pagi itu sebenarnya menjadi hal yang penting sekali bagi anak-anak ketika mereka mau berangkat sekolah. Dan Jakarta ini dananya ada. Jadi pasti Metodenya itu seperti apa? ya metodenya menggerakkan UMKM. Kalau di Jakarta pasti bisa dan sanggup lah. Jakarta kan gampang banget. Dan salah satu menunya harus nasi uduk. Mas Bro. Optimis nggak di debat ketiga? Optimis nggak? Optimis nggak Mas? Terima kasih. Iya, saya tadi yang saya catat soal nasi uduknya ya. Udah lapar ya, KTP-nya karena belum Jakarta makan ya kan. dari tadi. Nah, tapi kalau kita bicara tentang makan pagi tadi ya, Mas Pram mengatakan makan pagi bagi masyarakat, itu kan berarti program kerja gubernur, programnya provinsi, berarti APBD. Sementara pemerintah pusat kan juga ada makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Ini apa nggak overlap atau memang sudah seharusnya saling mendukung, paginya pemerintah provinsi, mungkin siangnya pemerintah Nanti pusat, malam siapa ya? Malam siapa gitu kan, gimana Mbak Isa? Iya, kalau kita lihat MBG yang ada di pemerintah pusat kan sebenarnya juga masih dalam tahap inisiasi ya. Masih Kemudian trial juga ya trial, sekarang ini. Iya. Kemudian apakah pagi atau Mekanismenya siang juga, iya, betul. ya, itu juga berapa kali sehari, itu juga masih belum pasti nih. Nah, yang ditawarkan di sini tadi menyebutkan ingin makan pagi, berarti kan ada tambahan mekanisme tambahan ya untuk makanan bergizi untuk masyarakat Jakarta atau anak-anak dan ibu hamil di Jakarta.
yang kemudian tadi ngambil dari APBD katanya. Iya, dan cukup percaya diri tampaknya APBD-nya ada kok, dananya ada ya untuk makan pagi gratis tadi. Dan tadi yang disebutkan juga melibatkan UMKM dan komunitas di Jakarta untuk penyediaannya. Ya, ini mungkin salah satu cara juga untuk meningkatkan UMKM supaya bisa lebih meningkat lagi ya penjualannya dan lain-lain. Tapi benar bisa ya Mbak Esya, karena kalau kita mencermati dari debat pertama ke debat kedua, Pramono Rano ini menjanjikan ada juga LRT MRT gratis, kemudian mau memperluas Trans Jabodetabek, kemudian mau memberikan makan pagi gratis. Kemudian tadi ada 300M untuk UMKM, ini dananya besar-besaran ya Mbak tapi Esya? harus dipastikan dulu apakah semua sumber dananya dari APBD atau itu juga ada dana dari APBN yang kemudian dilaksanakan di wilayah Jakarta kan? Iya betul, itu juga harus kita lihat ya nanti kita jangan-jangan itu sebenarnya janji pemerintah pusat yang dititipkan ke provinsi tapi masuk dalam janji kampanye. Diklaim jadi janji kampanye, Iya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan Mbak Esa dan Tasya, kita rehat sejenak. Kita tentunya akan segera kembali untuk melanjutkan diskusi kita setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.